Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk kasus Roth. Untuk kasus Roth, di sini ada contoh soal. Kasus Roth dulu itu apa? Yaitu apabila ada kasus warisan yang ahli warisnya terdiri dari sawil urut semua, namun setelah dibagi setiap pembagiannya ternyata tak lebih, maka harus dibagi lagi. Contoh soal, seorang laki-laki meninggal dunia dengan mewariskan sebidang tanah. Setelah dijual, tanah tersebut dihargai 200 juta. Harta itu belum disakati, dan ini berarti harus dihitung zakatnya. Dan untuk membayar utang sebesar 15 juta. Sedangkan ahli waris terdiri dari ibu, istri, dan 2 anak perempuan. Berapa bagian masing-masing dari ahli waris tersebut? Kita kasih pengurangan dulu. Besaran harta melebihi 1 nisab, maka dikeluarkan zakatnya 2,5%, yaitu dari 200 adalah 5 juta. Sedangkan hutangnya adalah 15 juta. Karena di sini tidak disebutkan berapa biaya pengurusan jenazah, nggak usah dikurangi. Pokoknya yang ada aja. Maka 20 juta dikurangi 20. 200 juta dikurangi 20 juta adalah hasilnya 180 juta. Sekarang pembagian sawil urutnya, ahli waris terdiri dari ibu, istri, dan 2 anak perempuan. Kita lihat tabel. Untuk ibu, kalau ada anak itu mendapatkan 1/6. Sementara istri, jika ada anak, maka mendapatkan 1/8. Dan 2 anak perempuan di sini mendapatkan 2/3. Maka hasilnya 1/6, 1/8, 2/3 dikali ibu 180 juta, hasilnya 30 juta, ibu mendapatkan 30 juta. Istri 1/8 dikali 180 juta menjadi 22.500.000, sementara 2 anak perempuan 180 juta dibagi 2/3 dikali 2/3 sama dengan 120 juta. Ternyata setelah ditotal jumlah keseluruhannya 172.500. Padahal hartanya masih ada 100, kan 180 juta dikurangi 172.500. Nah, ini masih ada sisa 7.500. Ini untuk siapa? Bisa saja disumbangkan atau sebagainya, tapi kita kalau misalnya hartanya itu triliunan kan nggak mungkin dikasihkan semua. Jadi, atau lebih tepatnya kita bagi lagi, perkara nanti mau dikasihkan siapa, diikhlaskan sama siapa, tetap kita harus ngitung sesuai yang sebenarnya. Nah, perhitungan seperti ini disebut Roth. Roth itu artinya berputar. Berputar kembali atau diputar kembali. Diputarnya kepada siapa? Supaya harta habis, maka harus dibagi lagi, tapi kepada ahli waris yang punya pertalian darah saja. Di sini dalam hal ini adalah ibu dan anak dari si mayat, karena istri kan bukan, tidak sedarah. Makanya yang mendapatkan ahli waris yang hanya punya pertalian darah. Maka yang 7.500.000 itu dibagi ke ibu sama 2 anak perempuan. Ibu kan 1/6, 2 anak perempuan 2/3. Kita samakan KPK-nya, ibu 1/6 dan 2 anak perempuan menjadi 3/6. Kita jumlahkan ini, 1 ditambah 3, 4. Maka penyebutnya menjadi 1/4, 3/4 dikali 7.500. Hasilnya adalah 1.875 untuk ibu. Kemudian ini 7.500 kali 3/4 sama dengan 5.625 untuk 2 anak perempuan. Di total jumlahnya adalah 7.500. Berarti sisa harta 7.500 dikurangi 7.500 hasilnya adalah 0. Kalau sudah hasilnya 0, berarti pembagiannya sudah selesai, berhasil. Nah, untuk selanjutnya nanti kalian akan mendapatkan tugas yang ada di lembar tugas, di mana ada 3 soal untuk pembagian harta waris. Nanti kalian kerjakan di buku tulis
hasilnya berapa. Boleh kerjasama. Di situ Ibu kasih apa ya? Untuk masalah pembagian harta waris kalian boleh kerjasama Ibu. Untuk contohnya Ibu kalian bisa lihat di PowerPoint. Adapun soalnya ada di lembar tugas. Mana ya soal-soal? Nah ini. Nah di sini untuk soal nomor 1 itu kalian disuruh menulis artinya saja dari ayat 11 sampai 12. Dan untuk nomor 2 kalian membuat tabel urut dari ayat 11 sama 12 supaya kalian tahu dari mana sih asalnya pembagian itu. Kemudian untuk soal nomor 3 sampai nomor 5 di sini ada soal Ibu Lita meninggal dunia, ia mewarisi. Nah, ini kemudian di sini ada hutang, wasiat dan sebagainya, berarti harus dikurangi dan sebagainya, itu berarti ini pembagian biasa. Nah, ada satu keringanan dari Ibu, di sini Ibu ngasih kunci jawaban bahwa hasil dari satu anak perempuan itu nanti 26.337.500. Nah, tinggal kalian menghitung bagian ibu, suami, 2 anak laki-laki, 1 anak perempuan. Kalau nanti hasilnya itu anak perempuannya 26.337.500, berarti pembagian yang lainnya dah betul. Itu juga yang soal nomor 4, ini kasus Aul, karena terdiri dari sahul urut semua, yaitu ayah, ibu, istri, dan 2 anak perempuan. Nah, Ibu kasih kunci jawabannya di sini istri itu mendapatkan 13.888.888,9. Tinggal kamu ngitung yang lainnya. Sementara kalau yang soal nomor 5 itu gampang. Karena angkanya cuma 16. Tinggal kalian perhatikan siapa-siapanya, tentukan ahli waris yang berhak mendapatkan harta warisan dan berapakah bagian dari masing-masing ahli waris tersebut. Karena kebetulan di sini ahli warisnya soba semua, yaitu ahli warisnya ada semua, cuman kalian harus memilih siapa yang berhak mendapatkannya. Itu nanti tiap soal mendapatkan poin 20, jadi 5 dikali 20 adalah 100. Jawaban di buku tulis, kemudian tugas difoto, kemudian diupload di Google Classroom. Untuk persiapan minggu depan ada soal ulangan online, nanti mungkin ada 30 soal campuran antara soal iman kepada kodo dan kodar dan tentang mawaris. Sekian materi mawaris dari Ibu, kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.